Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inggit Rizka Rusdia Safira. Saya dari Teknik Kimia angkatan 2021 dengan NIM 2240. Di sini saya akan memaparkan tugas teknologi bioproses tentang kultur sel tanaman yang diampu oleh Ibu Gita Indah Budiarti STMT. Eh, Kultur sel tanaman dengan bioproses, Inggris Kausda Safira 2240. Pengertian dari kultur jaringan, yaitu kultur jaringan sering disebut juga tisu kultur. Kultur adalah budidaya dan jaringan adalah sekelompok sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Kultur jaringan adalah metode untuk mengisolasi bagian dari tanaman seperti sel, sekelompok sel, jaringan, dan organ, serta menemukan dalam kondisi aseptik sehingga bagian-bagian tersebut dapat memperbanyak diri dan bergenerasi menjadi tanaman yang lengkap. Kultur jaringan membudidayakan jaringan tanaman menjadi tanaman baru yang punya sifat sama dengan induknya. Kemudian adapun latar belakang dari kultur jaringan yaitu dasar orientasi kultur jaringan adalah teori totipotensi sel yang ditulis oleh Schleiden dan Schwann, bahwa bagian tanaman yang hidup mempunyai totipotensi kalau dibudidayakan di lingkungan yang sesuai dapat tumbuh menjadi tanaman yang sempurna. Kemudian manfaat dari kultur jaringan tersebut yaitu eh, untuk mendapatkan tumbuhan baru dalam jumlah banyak dengan waktu relatif singkat. Selain itu, manfaat kultur jaringan juga mampu menghasilkan keturunan dengan sifat fisiologi dan morfologi sama persis dengan tumbuhan induknya. Kemudian tujuan dari kultur jaringan yaitu untuk memperbanyak tanaman, untuk mendapatkan bibit baru yang baik, untuk melahirkan tanaman baru yang terhindar dari penyakit. Kemudian ada tipe-tipe kultur jaringan. Yang pertama ada kultur embrio. Kultur embrio ini biasanya digunakan untuk memperpendek siklus pemuliaan, lalu untuk menghindari inkompatibilitas. Dan yang kedua ada kultur meristem, di mana kultur meristem ini biasanya digunakan untuk mengeliminasi patogen, mengkloning masal tanaman, mengoleksi plasma nutfah, dan kriopreservasi atau penyimpanan jangka panjang. Yang ketiga ada kultur kalus, di mana kultur kalus juga digunakan untuk mengkloning tanaman, menghasilkan varian-varian tanaman, mengeliminasi patogen, sumber protoplas, dan memproduksi metabolit sekunder. Lalu yang keempat ada kultur anter, di mana menghasilkan homozigot, menginduksi mutasi. Lalu ada kultur protoplas, hibridisasi, somatik, dan transformasi. Lalu tahapan kultur jaringan itu yang pertama pembuatan media, di mana pembuatan media ini eh, sesuai dengan kultur yang sesuai. Media kultur biasanya terdiri dari campuran nutrisi, zat pengental, dan zat pengatur tumbuhan. Media ini harus steril dan memberikan nutrisi yang cukup bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Lalu yang kedua ada inisiasi. Inisiasi adalah tahap melibatkan pemilihan dan persiapan eksplan tanaman yang akan digunakan. Eksplan dapat berupa daun, batang, akar, atau meristem. Eksplan tersebut biasanya diambil dari tanaman induk yang sehat dan bebas dari penyakit. Lalu kemudian ada sterilisasi, di mana tahap sterilisasi sangat penting dalam kultur jaringan untuk menghilangkan kontaminasi mikroba yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Eksplan dan alat-alat yang digunakan harus disterilkan menggunakan bahan kimia atau panas seperti pemakaian larutan pemutih atau perlakuan panas dalam autoklav. Lalu yang keempat itu ada multiplikasi. Multiplikasi ini eh, bisa disebut proses perbanyakan eksplan yang telah disiapkan dalam media kultur. Eksplan ditempatkan dalam media yang mengandung nutrisi dan zat pengatur pertumbuhan yang tepat. Lalu ada pengakaran. Tahap pengakaran adalah ketika tunas atau massa sel yang telah diperbanyak di tahap sebelumnya ditempatkan dalam media kultur yang mengandung nutrisi dan zat pengatur pertumbuhan yang memfasilitasi perkembangan akar. Lalu yang terakhir itu ada aklimatasi, di mana aklimatasi itu adalah eh,
tahap di mana tanaman yang telah tumbuh dalam kondisi kultur jaringan dipindahkan ke lingkungan luar, yaitu di tanah atau kondisi hidroponik. Pada tahap ini, tanaman perlu menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dan mengembangkan sistem akar yang lebih kuat untuk mendukung pertumbuhan dan kelangsungan hidupnya. Kemudian ada kekurangan dan kelebihan kultur jaringan. Yang pertama ada kelebihannya. Kelebihannya itu memperbanyak tanaman dengan cepat dan efisien, lalu produksi tanaman dengan karakteristik yang diinginkan, lalu penghapusan penyakit dan hama, lalu ada konversi dan pelestarian tanaman. Adapun kekurangannya yaitu biaya dan keterampilan yang tinggi, lalu kontaminasi dan kesulitan kontrol, ketergantungan pada media kultur, dan potensi kehilangan keragaman genetik. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.